persamaan hasil akhirnya ternyata nggak semuanya bisa diidentifikasi gitu ya. Artinya kalau misalkan nggak semuanya bisa diidentifikasi ya berarti harus kita lakukan spesifikasi ulang lagi. Jadi saya menggunakan 2 referensi. Yang pertama dari bukunya Gujarati, itu ada di chapter 19 untuk masalah identifikasi ini. Di sini kelihatan gitu ya. Ini contoh-contohnya semua ada di sini. Jadi kenapa dia identified, kemudian kenapa dia identified, terus over identified, gitu. Ini semua ada di sini. Jadi kalau over identified itu ciri-cirinya kenapa dia bisa over identified di sini dicontohkan di sini ya. Dia persamaannya tuh solusinya bisa lebih dari 1. Terus saya juga menggunakan bukunya Green. Buku Green ini ada di chapter 15. Jadi buku Green ini agak sedikit berbeda dengan bukunya Gujarati gitu. Jadi kalau bukunya Gujarati dia ngomongin identifikasi dulu, terus baru ngomongin metode estimasinya. Tapi kalau di buku Green kebalikan, dia identifikasi dulu, dia ngomongin metode estimasi dulu, terus baru ngomongin identifikasi. Nah, ini juga ada contohnya. Contohnya di sini, misalkan apa ya di sini? Contohnya di sini biar kelihatan jelas, model planes. Jadi kalau kalian sudah belajar makro gitu ya, ini ada, nah ini contohnya ya. Contohnya di sini ada, jadi kalau di di sini tuh ada berapa persamaan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persamaan. Persamaan 1 sampai persamaan 3. Salah. Bukan. Jadi persamaan 1 sama persamaan 3. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 3 gitu ya. Ini. Persamaan 1 sampai, jadi persamaan satunya ini adalah persamaan konsumsi. Terus persamaan 2-nya persamaan investasi, persamaan 3-nya ini adalah persamaan upah. Kemudian di sini ada persamaan keempat, kelima, keenam. Ini adalah persamaan identitas. Jadi kalau kalian lihat bedanya sama persamaan 3 persamaan yang di atasnya. Persamaan yang di atasnya itu dia ada errornya, tapi persamaan 4, 5, 6 ini tidak ada errornya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan identitas atau persamaan matematis gitu ya. Jadi XT itu adalah jumlah dari CT ditambah IT ditambah GT gitu. Jadi nggak ada errornya. Tapi kalau persamaan 1 sampai persamaan 3 ini adalah persamaan strukturalnya gitu. Di sini bisa dilihat bahwa yang menjadi variabel eksogennya itu adalah GT, kemudian ini enaknya di copy aja gitu ya, supaya di copy, kemudian ini saya ambil dari buku Green. Supaya jelas. Jadi kan tadi kita tahu ya, kalau misalkan yang 3 ini adalah persamaan identitas. Jadi ciri-cirinya dia memang nggak ada, karena di sini ada errornya gitu ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa yang menjadi variabel eksogen adalah GT.
Jadi variabel eksogennya itu adalah GT, kemudian T, terus sama variabel W. Sorry, bukan variabel W. Eksogenusnya GT sama T. Coba kita lihat dari pertama. Di sini yang jadi variabel endogennya. Variabel endogennya itu adalah CT, IT, WT, XT, PT, sama KT gitu ya. Sementara yang di sisi sebelah sini itu ada di sebelah kanan. Jadi selain yang keenam variabel ini itu adalah variabel predetermine-nya. Variabel predetermine-nya di sini P-nya ini karena dia leg dari endogen gitu ya. Terus ada lagi WT bukan, XT bukan. Jadi kalau sini PT, WT, WT. Kemudian di sini ada I, I-nya ini dia endogen. Berarti yang sisi sebelah sini yang hanya variabel eksogen itu hanya GT sama T. Karena G sama T ini hanya digunakan di satu persamaan saja gitu. Jadi kalian bisa baca keterangannya di sini. Ini untuk identifikasinya gitu ya. Ini penting karena kita ingin tahu apakah identifikasi ini nanti dari identifikasi nanti kita menggunakan ILS, 2SLS, atau bahkan mungkin harus spesifikasi model lagi supaya bisa menggunakan model yang lain yang kita sebut sebagai model rekursif. Jadi kalau misalkan hasilnya ternyata ada yang unidentified, mungkin sebaiknya kita rombak lagi untuk menjadi model rekursif. Kita akan pelajari model rekursif di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai identifikasi untuk sistem persamaan simultan. Mudah-mudahan bisa dipahami.